Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya lagi, Maulana Nur Sobri di channel YouTube Maulana Nur Sobri dan juga di podcast My Pod Story guys, by Maulana Nur Sobri. Oke, kabarnya teman-teman gimana semuanya? Mudah-mudahan baik-baik aja ya guys dan senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala tentunya. Kali ini kita masih di seri prediksi saham. Kita akan memproyeksikan harga saham Brisia di sini ya. Salah satu bank syariah terbesar di Indonesia ya, selain banyak sih bank syariah dan BRIS ini juga Persero atau BUMN gitu. Jadi Bank Syariah Indonesia ini merupakan BUMN dari Indonesia dan saat ini salah satu yang terbesar gitu. Oke guys, topik yang akan saya angkat di sini mengenai ini ya BSI ya. Kemarin ya setelah mereka dihantam oleh ini ya oleh permasalahan aplikasi ya kan, dan sekarang mereka mulai recovery nih gitu. Dan di sini yang menarik adalah mereka melakukan sebuah terobosan open finance untuk inklusi keuangan dan juga akan menggenjot kinerja keuangannya gitu. Nah, seperti apa beritanya? Seperti apa analisanya? Ayo langsung aja kita masuk. Tapi sebelumnya berikan dulu like, share, subscribe-nya juga dan tinggalkan komen kalau ada pertanyaan. Oke, dukung terus channel ini. Oke, guys, seperti biasa. Kita mulai dari ini ya, kita akan baca berita-beritanya dulu sebelum nanti kita masuk ke rasio keuangannya tentunya. Di sini saya langsung aja mengetik kode saham BRIS dan keluar beberapa berita seperti ini ya, mulai dari market bisnis, ya juga ada antara news di sini ini yang saya pilih dan juga ada banyak sih, ada radar Muko juga ya, Muko juga, dan di sini ada bisnistempo.co di sini ya seperti ini ya. Dan inilah beritanya saya coba untuk analisis ya teman-teman ya. Oke, Mas loading sebentar. Oke, nah seperti apa beritanya? Nah ini saya ambil atau saya kutip dari antara news.com sini guys. Ya, BSI Open Finance solusi tingkatkan inklusi keuangan di Indonesia ya. Jadi mereka mulai melakukan sebuah terobosan ya dengan ya melakukan program Open Finance itu. Open Finance itu merupakan praktik berbagi data yang mungkin memungkinkan pengguna untuk berbagi data keuangan mereka dengan pihak ketiga melalui Application Programming Interface atau API ya di sini. Jadi ya di sini juga memungkinkan bank untuk melakukan digitalisasi layanan yang terjamin keamanannya. Jadi yang poin pentingnya tuh selama ya datanya aman, saya pikir sih apapun program dari emiten sih juga akan direspon baik tentunya oleh market ya kan seperti itu. Seperti itu beritanya. Dan ini juga pasti mau nggak mau juga ada standarisasi yang juga harus di apa ditingkatkan juga baik dari sisi emiten ataupun juga dari sisi calon debiturnya dalam hal ini ya UMKM misalnya di sini ya guys ya seperti itu. Dan di sini juga saya ada baca-baca berita juga sih dari bisnis.tempo.co ya di sini. Oh, ternyata ini cuma acara ulang tahun guys. Sorry, sorry, bukan ini sebenarnya sih. Oke, kita cari beritanya. Oke, dan ini beritanya dari bisnis.tempo.co ya tadi ya di sini. Um, Wamen BUMN sebut merger Pelindo dan BSI efektif gabungkan fungsi operasional hingga genjot kinerja keuangan. Jadi ya ada merger antara Pelindo dengan BSI gitu dan dinilai itu efektif untuk meningkatkan kinerja keuangan dan juga fungsi operasionalnya guys ya. Ini menarik. Kita akan bicara nanti apapun programnya itu yang penting nanti resultnya bagaimana dan itu yang akan direspon oleh market atau para investor tentunya. Oke, seperti itu. Selanjutnya kita akan masuk ke sisi rasio keuangannya ya guys ya. Seperti biasa teman-teman, kita menggunakan platform dari RHB Smart. Seperti ini tampilannya teman-teman. Kita masuk ke fundamental dan ada overview di sini, ada beberapa rasio keuangan yang akan kita analisis. Tapi kita hanya menggunakan beberapa rasio keuangan aja sih, mulai dari EPS, earning per share. Ini kan EPS-nya dari BRIS atau Bank Syariah Indonesia Tbk ini IPS-nya 126,45 dan PER-nya atau price-earning ratio-nya adalah 12,97 kali. Oke, dalam memilih PER itu jangan lupa kita range-nya 2 sampai 11, toleransi 15 kali pastinya. Minimal 2 ya, jangan lupa. Dan ini masih masuk karena toleransi kita 15 kali sih sebenarnya. PBVS adalah satu, minimal satu, maksimal itu 2 atau 2,5 lah toleransi. Dan PBV ini memang dari brace ini PBV-nya itu 2,16 kali. Oke, dia di atas 2 tapi kita masih bisa mentolerir sampai 2,5 lah tentunya. Oke, ada ROE juga. ROE 16,67%. Nah, ROE yang bagus adalah kalau dia stabil di atas 15%. Jadi minimal kita melihat return equity yang menarik itu bagi emiten adalah kalau dia menghasilkan ROE 15% minimalnya seperti itu guys ya. Oke, ROA 1,86 dan DER-nya ini 2,02. Oke, sebenarnya sih debt equity ratio atau rasio utang ini paling enggak ya mungkin karena perbankan ya. Saya pikir kurang begitu pengaruh tapi perlu kita juga jadikan patokan ya meskipun bukan yang utama.
Dare ini yang menarik itu kalau dia tuh nggak lebih dari satu, jadi maksimal satu. Dan dare dari BRIS ini 202, 2,02 ya. Jadi ini perlu kita waspadai aja sih gitu. Kita nggak perlu skeptis, tapi kita jadikan paduan aja. Oke, lanjut. Nah, di sisi kanan di sini ya, teman-teman sini ada value analyzer. Ini salah satu fitur dari RHB Smart ya, Arrow gitu. Kalau semuanya hanya ada strategi, sinyal dan fundamental analysis screener ya di sini. Sekarang ada value analyzer yang akan membantu kita bagi value investor utamanya untuk memilih saham mana yang menarik. Nah, di sini ada PG ratio. PG ratio ini dia yang bagus itu kalau itu maksimal satu. Jadi pastikan memilih PG rasionya itu yang di bawah satu ya emitennya gitu. Karena apa? Kalau PG-nya itu di atas satu, dia udah over value. Kalau di bawah satu itu masih under value, artinya masih murah. Itulah kenapa PG rasio dari BRIS atau Bank Syariah Indonesia TBK ini 0,36, maka hasil analisis PG-nya adalah under value, artinya cukup murah gitu guys. Overall sih begini, ada fair value estimation-nya, saham ini berada di kisaran value-nya itu 1469,09. Dan secara industrial value estimation, saham ini memiliki value itu di 2965,23. Nah ini, jadi secara industri dia bisa ke 2965-an lah kurang lebihnya. Oke, tapi lanjut, nanti kita akan analisis ya. Ya, langkah berikutnya kita membandingkan rasio emiten versus rasio industrinya. Nah, pastikan rasio emiten ini tidak boleh lebih tinggi daripada rasio industrinya. Jadi harus di bawah rasio industrinya nih si rasio emitennya. Seperti itu guys. Itulah kenapa per dari si BRIS ini kan 12,97 kali ya. Dan rasio industrinya per industrinya adalah 61,11 kali. Ini masih menarik karena masih di bawah rasio per industrinya. PBV BRIS rasionya adalah 2,16 kali versus PBV industri 2,01. Nah, ini di atasnya gitu. Ini kita harus waspadai sih sebenarnya teman-teman. Jadi teman-teman perlu mencermati nanti ya kalau PBV-nya di atas 2,01 atau di atasnya si rasio industri ini kita waspadai. Tapi kita masih punya toleransi secara emitennya itu 2,5 lah kurang lebihnya. Oke, lanjut. ROE si BRIS ini 16,67%. Tentu ini menarik versus ROE industri 5% ternyata ROE industrinya. Ini juga kita harus hati-hati sini dah, ya, guys gitu. DER-nya adalah 202 dan DER industri adalah 2,66. Oke, ini masih di bawah guys, di bawah DER dari industrinya guys. Nah, lanjut eh dengan IPS 126 dan 126,45 kali ya. Dengan PER atau price earning ratio-nya yang 12,97 kali, maka berapa sih harga saham BRIS gitu dengan IPS 126,45 dan versus PER 12,97 adalah harga saham BRIS ini estimasi saya dalam waktu 1 sampai 3 bulan yang akan datang plus minus itu di kisaran 1.896,75 rupiah per lembarnya. Itu estimasi saya nantinya akan ke sana gitu. Overall ini masih disclaimer on ya guys ya. Oke. Seperti itu dan buat teman-teman sekali lagi kita masuk ke rasio, bukan rasio sih. Kita masuk ke analisa teknikalnya ya supaya lebih matang lagi kita. Oke, ini secara harian guys gitu. Range dari saham BRIS ini sendiri, ini estimasi saya sih mungkin bisa 10 harian ya untuk teknikal ini. Ini supportnya di level 1.635 rupiah per lembar dan resistennya terdekat itu di level harga 1.700 ternyata guys gitu. Oke, jadi gimana? Nah, selama saham ini masih kuat berada di kisaran 1.635 rupiah, berarti kita bisa akumulasi buy. Tapi kalau nggak kuat, hati-hati nanti pelemahannya bisa ke 1.530 seperti itu. Di sini ada CCI, di sini ada sinyal demo rebound ya. Kalaupun nanti rebound, setidaknya dia bisa ke level harga 1.680-an. Nah, ya seperti ini. Nah, semisal nanti sudah 1.680 dan kuat ya, dia bisa ke level resistennya di 1.700. Nah, nantinya mungkin akan ada pergerakan di kisaran 1.680 sampai 1.700-an misalnya ya, seperti itu ya. Nah, kalau misal kuat di area itu dia bisa juga break, nantinya dia bisa ke level harga berikutnya yaitu di level harga 1.745 rupiah. Ya, ini level area profit taking dan resisten keduanya adalah di level harga 1.770-an guys gitu. Ya kalau nanti misal masih kuat juga dia bisa aja ke 1.810 rupiah nantinya gitu. Tapi sekali lagi dia harus kuat dulu di level harga 1.680-an ya. Kalau sudah kuat di area itu atau dan di atas itu, maka dia bisa berkreasi 1, 2, 3 tentunya. Oke, seperti itu guys dari saya disclaimer on. Terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai. Tapi buat teman-teman yang langsung aja deh join bersama RHB Sekuritas nanti
bisa terkoneksi dengan saya. Nanti teman-teman bisa silakan kalau mau tanya atau tanya jawab dengan saya, diskusi gitu. Nanti silakan langsung download aja di Android ya. Untuk Android itu di Google Play Store. Sedangkan untuk iOS penggunanya bisa download di App Store gitu. Nanti masukkan, pilih mengetahui RH dari salesnya, pilih mengetahui RH dari salesnya, masukkan kodenya BM5. Nanti akan terkoneksi dengan saya. Kalau ada pertanyaan atau bingung, langsung kontak WA saya di 081334708762 atau via DM @sobri11 atau tinggalkan di kolom komentar. Silakan. Nanti teman-teman akan mendapatkan intensif pendampingan dari saya untuk yang pemula dan bagi yang sudah mahir ya expert, kita bisa diskusi nantinya. Oke, seperti itu guys dari saya. Sekali lagi thank you udah menonton video ini sampai selesai. Jaga kesehatan. Salam saya buat keluarga Anda dan kerabat Anda. Saya Maulana Rosobri, stay safe, stay healthy, and happy lucky, happy trading, happy investing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ketik like, share, subscribe-nya juga dan nyalakan loncengnya. Oke, see you.